Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firman Phantom 68. Kali ini kita akan belajar pada materi selanjutnya teman-teman. Sebelumnya kita sudah mempelajari dari fikih muamalah terkait klasifikasi akad. Jadi teman-teman, akad itu sendiri merupakan perjanjian ya atau kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait teman-teman. Pihak-pihak terkait itu apa sih? Pihak-pihak terkait ialah penjual, pembeli atau orang-orang satu kelompok terhadap individu tertentu. Itu termasuk pihak-pihak terkait yang intinya pihak itu berkaitan langsung dengan berlangsungnya akad itu teman-teman. Di mana dari kesepakatan itu maka muncullah ijab dan qabul. Ijab merupakan penawaran dari satu pihak, sedangkan qabul merupakan penerimaan dari pihak yang lainnya teman-teman. Di mana ijab qabul ini harus sesuai dengan syarak teman-teman, atau harus sesuai dengan unsur Islam. Jika ternyata kesepakatan ini ada yang melanggar dari hukum Islam, maka akadnya batal. Itulah pengertian akad teman-teman. Oke. Lalu, akad ini sendiri klasifikasi utamanya itu dibagi dari dua teman-teman. Yang pertama ada akad muawwadah, yang kedua ada akad tabarru teman-teman. Tabarru ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas terkait syarat dan rukun akad teman-teman. Jadi, apa sih yang harus sesuai dengan syarat itu atau sesuai dengan aturan-aturan Islam? Nah, itu semua atau orang-orang yang berkompeten di sana sudah meringkasnya menjadi rukun dan syarat teman-teman. Baik, kali ini kita akan membahas terkait rukun dan syarat akad ya teman-teman. Sebelum itu kita akan mengambil buku referensinya teman-teman. Ya, ini kita sudah dapat buku baru. Kita lihat namanya adalah rukun dan syarat akad. Ya kan? Di sini saya singkat karena kepanjangan ya. Oke, rukun akad teman-teman. Rukun akad itu dibagi menjadi 4 ya. Ini ada al-aqidan, keterlibatan dua pihak atau lebih. Yang kedua adalah sighat al-aqd, ijab dan qabul. Yang ketiga adalah mahal al-aqd, yaitu objek akadnya. Lalu ada maqsad al-aqd atau tujuan akad itu. Oke, kita lihat ini. Sebelumnya kita akan tulis dulu di papan poin-poin pentingnya teman-teman. Untuk rukun akad ini ya, ambil penghapusnya, laser sama pointernya. Tidak lupa juga dengan sign honeycomb dan bukan name tag ya. Nah ini dia, glow ink supaya memberikan highlight atau memperjelas. Oh ya, kita juga butuh teropong mungkin teman-teman. Ini pasti sangat useful nantinya. Oke, lanjut. Jadi ada 4 ya kan? Oke, bagus. Kita ambil tulis di sinilah di tengah ini. Tulis di sini adalah rukun akad ya. Rukun akad. Oke, bagus. Untuk rukun akad ini kita kasih glow ink. Nah, rukun akad ini teman-teman ya. Kita kasih honeycomb dulu. Oke, nice. Jadi untuk rukun akad ini, nah ya sudah kelihatan. Mungkin agak jauhan. Nah, ini dia, rukun akad. Nah, seperti yang kita lihat, yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah al-aqidan, keterlibatan dua pihak. Maksud dari al-aqidan ini apa teman-teman? Pihak berakad ialah dua atau lebih individu. Jadi nggak dua pihak ini maksudnya adalah pihak penjual atau pihak usahanya, pembuka usahanya, tenaga kerjanya. Yang kedua adalah bisa saja itu pihak pembeli, atau dalam organisasi itu pihak perusahaannya yang mempekerjakan orang itu, ya kan? Atau bisa jadi investor, ya kan? Jadi dia bisa lebih dari individu ya yang melakukan kesepakatan. Ini yang disebut dengan pihak teman-teman, orang yang terkait. Intinya orang yang terkait dalam proses akad ini teman-teman, dia masuk kepada bagian yang pihak yang bersangkutan teman-teman ya, pihak yang bersangkutan. Sini kita akan tulis ya pihak-pihak aja biar gampang. Oke, yang pertama adalah pihak-pihak. Ini adalah pihak-pihak. Nice. Jadi seperti apa yang kita bilang? Jadi dalam akad itu ya, dalam rukun akad itu teman-teman,
harus ada pertama pihak yang melakukan akad. Pihak yang melakukan akad di sini siapa? Yang melakukan akad di sini adalah orang yang terlibat, yang nantinya akan melakukan ijab kabul. Nah, itu al-aqidannya teman-teman. Kedua adalah syighot al-aqd teman-teman. Syighot al-aqd ini adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu apa sih? Ya, seperti yang tadi kita jelaskan teman-teman. Ijab itu artinya orang yang menerima ya. Bukan, orang yang menawarkan dari satu pihak, sedangkan kabul itu orang yang akan menerima dari pihak yang lain. Jadi misalnya penjual menawar, pembeli menerima. Nah, itu ijab kabul teman-teman ya. Oke. Kita tulis di sini adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Rukun keduanya adalah ijab dan kabul. Jadi setelah ada pihaknya harus ada ijab kabulnya, ada sah-sahnya teman-teman. Nah, atau pengesahannya lah intinya. Ketiga adalah objek akad. Nah, objek akad ini dijelaskan, ini akan menjadi hal inti teman-teman yang menjadi kesepakatan. Barang atau objeknya ini bisa objeknya ini bisa berupa barang teman-teman, bisa berupa jasa, atau bisa berupa manfaat yang dapat dipertukarkan. Oke, kita tulis dulu di sini objek akadnya ya. Oke, baik. Objek akad. Nah, sudah selesai. Terus kita kasih glow ink-seng untuk mempertebal sama honeycomb biar tidak bisa diubah-ubah lagi. Oke, pertama rukun akad itu ada pihak-pihak, ada orang yang berijab dan berkabul. Yang ketiga ada objek akad, dan yang terakhir adalah tujuan akad teman-teman. Tujuan akad itu adalah maqsad al-aqd, tujuan akad. Tujuan akad ini intinya harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan menghasilkan hak dan kewajiban. Contohnya apa? Misalnya tujuan akad itu sebagai bentuk perpindahan kepemilikan. Itu boleh karena tidak bertentangan. Contoh, apel ini milik penjual awalnya, tapi dengan adanya ijab kabul, apel ini sekarang berpindah kepemilikan 100% tetap kepada pembeli. Nah, itu adalah tujuan dari akad. Oke, sudah. Terus kita kasih glow ink-seng sama honeycomb. Untuk yang ini kayaknya itu ya apa ya? Lupa diedit ya. Bentar, saya edit dulu ya. Pihak. Sudah. Jangan lupa kasih glow ink-seng dulu biar bisa diedit. Nah, kalau sini selesai. Kedua adalah ijab kabul ya. Dan kabul. Salah. Bukan kabul. Tapi kabul. Nah, bacanya kabul ya teman-teman. Oke. Jadi rukun akad sudah ketahuan kan? Pertama harus ada pihak-pihak ya. Ini pihak-pihak. Yang kedua ada ijab dan kabul. Yang ketiga ada objek akad, dan yang keempat adalah tujuan akad itu sendiri teman-teman. Nah, ini ya tujuan akad. Lalu sekarang syarat-syaratnya. Nah, apa sih bedanya rukun dan syarat? Rukun itu sebenarnya intinya tuh pokok utamanya lah, hal-hal intinya. Misalnya, rukun itu harus ada pihak-pihak, ijab kabul, objek, sama tujuannya untuk apa, gitu secara rumusnya. Sedangkan syarat adalah lebih spesifik teman-teman. Misalnya pihak-pihak spesifik. Syarat pihak-pihak ini apa? Syarat agar orang itu dapat dikatakan sebagai pihak yang terlibat atau pihak yang terlibat dalam akad. Apakah orang itu sah untuk menjadi pihak yang berakad atau ternyata tidak sah gitu. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Oke, kita masuk ke dalam syarat-syaratnya teman-teman ya. Ini yang masuk ke dalam syarat akad. Oke, yang pertama adalah pihak-pihak. Nah, pihak-pihak di sini ada 3 kategori teman-teman syarat-syaratnya biar bisa melakukan akad atau sah, dipandang sah secara syar'i. Yang pertama adalah berakal ya. Pihak-pihak ini yang pertama harus berakal, di mana artinya di sana dia tidak gila, tidak dalam kondisi mabuk, tidak hilang akal, dan lainnya yang terlibat dalam akal, seperti tidak pingsan atau tidak dalam keadaan tidur. Nah, itu pihak-pihaknya harus dalam keadaan berakal teman-teman. Sebentar dulu.
Jadi di sini kita tulis tulis di mana ya? Nah, di sini aja deh. Kita tulis di sini pihak-pihak pihak-pihak. Pihak-pihak, oke. Pihak-pihaknya apa tadi? Kita kasih glowing seng dulu. Satu adalah berakal, teman-teman. Nah, berakal ini bagaimana, teman-teman? Sebentar dulu ya. Berakal ini ciri-cirinya itu, teman-teman, ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah orang tersebut tidak gila, teman-teman, seperti yang tadi kita jelaskan, tidak dalam kondisi mabuk, dan tidak hilang akal, teman-teman, ya. Jadi orang tersebut harus dalam keadaan sadar. Akal di sini artinya dia bisa mengambil keputusan, teman-teman. Orang tidur itu tidak bisa mengambil keputusan karena dia dalam keadaan tidak berakal pada saat itu secara agama. Sedangkan orang mabuk juga sama, dalam keadaan tidak berakal. Lalu orang pingsan, ya kan, itu juga termasuk. Nah, yang kedua adalah yang kedua adalah harus dapat membedakan, ya teman-teman. Harus dapat membedakan mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan secara dasar. Jadi orang tersebut secara kemampuan dia sudah bisa membedakan baik dan buruknya, untung dan ruginya, ya kan? Mana yang merugikan, mana yang menguntungkan, mana yang bermaslahat, dan mana yang memudaratkan. Jadi orang yang berakal itu harus mampu melakukan hal itu. Orang yang tidak mampu melakukan atau membedakan salah dan benar, atau orang yang tidak bisa mampu membedakan mana yang merugikan dan menguntungkan, maka dia akadnya tidak sah. Jika melakukan akad dia tidak sah atau tidak bisa berakad dengannya. Lalu yang ketiga dari orang berakal ini adalah dia harus punya kemampuan, teman-teman. Jadi orang yang ketiga ini adalah dia harus punya kemampuan, teman-teman. Kemampuan intelektual dan psikologis untuk memahami akibat dari akad. Secara dasar itu gimana? Secara dasar itu adalah misalnya dalam kemampuan intelektual. Ketika dia melakukan akad, dia harus bisa memikirkan kira-kira akad ini akan berdampak enggak pada di lingkungan saya? Perjanjian ini akan berdampak enggak pada keluarga saya? Apakah akan berdampak pada perekonomian saya? Apakah nanti di masa depan anak-anak saya akan terjamin dengan akad ini atau justru akan merugikan saya? Nah, itu sebenarnya salah satu dari kemampuan intelektual, teman-teman. Dia kemampuan dalam berpikir, ya, dalam melakukan perencanaan masa depan. Itu juga termasuk dari kemampuan intelektual. Jadi dia bisa merencanakan gitu loh. Orang yang sudah bisa mampu secara intelektual. Selain itu apalagi, teman-teman? Kemampuan intelektual itu adalah contoh misalnya dalam akad itu adalah misalnya orang yang berkemampuan intelektual itu diantaranya adalah ketika seseorang itu membuka loker, ya. Jadi teman-teman, orang yang berakal di sini adalah orang yang berintelektual seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, orang yang berintelektual ini juga selain dari yang tadi sebelumnya saya jelaskan, harus juga punya kemampuan yang memang menjadi resiko dari akad itu. Contoh misalnya, ada seorang HRD membuka sebuah lowongan kerja, teman-teman. Di sana dipersyaratkan saya membutuhkan seseorang akuntan yang bisa bermain Minecraft misalnya. Nah, bermain Minecraft di sini, teman-teman, kita kan harus resiko dari akad itu adalah agar kita sesuai dengan spesifikasinya, kita harus mempelajari Minecraft itu apa. Kita harus bisa paham bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu juga termasuk dari kemampuan intelektual yang diakibatkan dari akad itu, teman-teman. Nah, itu maksudnya. Yang kedua adalah dari kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis ini yang saya pahami, ya teman-teman, adalah dia mampu secara mental, kuat secara mental. Kira-kira dia mau nggak sih menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja, menghabiskan setengah harinya untuk bekerja gitu. Dia kuat nggak? Apakah dia kuat secara mental dari lingkungannya? Nah, itu juga termasuk dari kemampuan psikologisnya, teman-teman, ya. Yang pertama tadi apa? Orang tersebut tidak gila atau tidak dalam kondisi mabuk atau tidak hilang akal atau yang berkaitan dengan akal seperti pingsan, tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang tersebut harus mampu membedakan mana yang merugikan dan menguntungkan secara dasar, teman-teman. Dan yang ketiga, orang tersebut harus memiliki kemampuan intelektual dan psikologis untuk memahami akibat dari akad itu sendiri.
atau akad yang dibuatnya. Karena akad itu teman-teman akan memunculkan hak dan kewajiban, dan itu akan menjadi tanggung jawab dan akan berpulang menjadi ya resiko dia sendiri gitu. Jadi akad itu bisa memunculkan tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab itu juga ada resiko sebenarnya di dalamnya teman-teman. Kerugian itu akan ditanggung baik dari pihak penjual ataupun pihak yang pemberi modal, misalnya kalau dia dalam akad kerjasama. Itu maksudnya teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman, baik kita lihat dulu. Yang kedua teman-teman adalah kita buka dulu sini. Balik ya, dewasa. Balik atau dewasa di sini harus mencapai usia balik menurut hukum Islam. Kecuali anak tamyiz dengan batasan. Maksudnya gimana teman-teman? Gini. Dalam Islam, syarat orang yang berakad secara sempurna, ya, dia bisa berakad 100% ya, dapat berakad itu jika dia sudah balik teman-teman. Dalam Islam, orang yang balik itu sudah dianggap dewasa teman-teman. Kita tulis dulu di sini, balik ya. Balik. Nah, untuk balik ini teman-teman akan dibagi menjadi beberapa bagian teman-teman. Jadi para ulama itu ada yang bersepakat bahwa anak tamyiz ya, anak yang belum balik tapi dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara dasar, mampu membedakan hak miliknya dengan hak milik orang, yang sudah mampu membedakan mana yang merugikan dan menguntungkan secara dasar, dia tuh boleh melakukan akad teman-teman. Tapi ada batasan-batasan tertentu. Sekarang kita tulis dulu ya. Untuk balik ini, balik, terus anak tamyiz ya, anak tamyiz. Yang kedua ada anak non tamyiz, anak non tamyiz. Oke, ini untuk balik ya teman-teman. Yang pertama, orang yang sudah balik atau orang dewasa ini sepenuhnya bisa melakukan akad. Yang kedua, anak tamyiz bisa melakukan akad tapi dengan batasan-batasan. Yang ketiga adalah anak-anak non tamyiz, anak-anak yang memang dia tidak bisa melakukan akad apapun. Maksudnya akad yang dilakukan oleh anak non tamyiz ini tidak sah semuanya. Oke, kita lihat dulu, kita baca dulu balik anak tamyiz. Yang pertama, balik teman-teman. Adapun ciri-ciri orang itu secara syariat Islam ditandai sebagai orang yang sudah balik adalah dia itu kalau bagi laki-laki itu sudah sudah mimpi basah teman-teman. Itu salah satu tanda-tanda paling utama orang itu sudah disebut dengan balik. Atau bagi perempuan itu adalah dia sudah masuk masa menstruasi teman-teman. Tanda kedua lainnya yang dijelaskan oleh para ulama adalah sudah tumbuh bulu kemaluan atau sudah tumbuh bulu di sekitar area kemaluan teman-teman. Nah, yang ketiga, apabila ternyata dari kedua ciri-ciri itu tidak muncul, maka dari ijma atau kesepakatan para ulama menjelaskan jika anak itu sudah berumur usianya itu 15 tahun hijriah ya. Jadi dia umurnya itu 15 tahun secara hijriah, kalender hijriah, maka dia sudah dianggap balik teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang sudah dewasa secara agama. Secara Islam teman-teman, orang yang sudah dianggap balik teman-teman. Selanjutnya teman-teman yaitu adalah anak tamyiz. Nah, anak tamyiz ini bagaimana teman-teman? Bahwa sebenarnya dari apa yang sudah kita baca sebelumnya, anak tamyiz itu merupakan anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menguntungkan dan merugikan secara dasar. Dan anak tamyiz ini sudah cakap dalam memahami ya apa yang orang katakan dan apa yang sedang dia ucapkan. Dia bisa memahaminya. Anak tamyiz ini adalah anak yang sudah dapat melakukan hal tersebut tetapi dia belum balik teman-teman. Jadi anak tamyiz adalah anak yang sudah dapat membedakan benar dan salah, sudah bisa membedakan baik dan buruk, sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan secara dasar, tapi dia hanya belum balik teman-teman. Anak tamyiz ini termasuk dalam usia berapa rentangnya? Nah, dari sependek pengetahuan saya, anak tamyiz ini di kisaran usia 7 tahun teman-teman. Usia 7 tahun sampai balik teman-teman. Jadi usia 7 tahun sampai balik. Kalau sudah balik sudah dianggap dia itu sudah dewasa teman-teman. Oke? Anak tamyiz itu disebutnya mumayyiz ya teman-teman, mumayyiz. Nah, adapun akad-akad yang boleh dilakukan anak tamyiz itu sangatlah terbatas teman-teman.
Jadi sangat terbatas teman-teman. Seperti apa contohnya? Di sini contohnya diantaranya seperti akad tabarruk teman-teman. Akad tabarruk. Jadi anak kecil itu atau anak tamyiz ya, anak kecil yang sudah tamyiz atau anak mumayyiz, dia boleh melakukan akad ringan atau akad kecil dan tidak merugikan teman-teman, dan tidak merugikan. Contohnya apa? Contohnya adalah menerima sedekah, menerima hadiah, menerima pemberian atau hibah, menerima zakat. Dia boleh teman-teman. Tapi tidak boleh dalam hal yang merugikan. Contohnya apa? Memberi zakat atau sesuatu hal yang merugikan bagi sang anak itu, maka akadnya tidak sah teman-teman. Nah, adapun dalam akad muawadah ya, akad jual beli itu bagaimana untuk anak mumayyiz? Nah, mayoritas ulama ya yang saya baca referensi-referensi yang saya dapatkan, mereka mengizinkan atau membolehkan anak tamyiz ini melakukan akad jual beli dengan izin walinya, teman-teman. Jadi harus dengan izin walinya. Adapun yang mengatakan kebolehan terkait hal itu adalah dari mazhab Hambali, terus mazhab Hanafi sama mazhab Maliki teman-teman. Adapun mazhab Syafi'i itu lebih ketat teman-teman, di mana mazhab Syafi'i tetap melarang segala macam akad yang dilakukan oleh anak yang belum balik. Meskipun dia tamyiz sekalipun dianggap tidak sah. Tapi untuk 4 mazhab lainnya ada keringanan di situ teman-teman, di mana boleh tapi harus dengan izin walinya teman-teman. Bahkan ada yang cukup lebih longgar lagi itu dari mazhab Hambali, di mana dia bisa melakukan jual belinya di sini ya jual beli ringan ya teman-teman. Jual beli yang sesuatunya itu dianggap sepele dan tidak merugikan teman-teman. Bahkan dia dapat melakukan jual beli tersebut tanpa izin walinya teman-teman. Selama akad jual beli itu sepele, maka bisa dilakukan tanpa izin walinya. Boleh melakukan jual beli bagi anak tamyiz seperti jual beli sayuran, korek api, dan sebagainya teman-teman. Adapun untuk jual beli barang yang dianggap berharga ya, yang sebelumnya kan jual beli yang dianggap sepele. Nah, untuk mazhab Hambali ini, kalau misalnya jual beli ini dianggap berharga, maka ini tetap harus izin wali teman-teman. Tetap harus dengan izin wali. Begitu pula untuk mazhab yang lainnya, kedua mazhab ya, Hanafi dan Maliki tetap mengatakan kalau misalnya anak kecil tamyiz boleh melakukan jual beli dengan izin wali. Jadi harus izin wali teman-teman. Kalau wali tidak mengizinkan maka akadnya batal teman-teman, seperti itu. Kan anak non tamyiz ya, anak non tamyiz ini adalah anak yang memang sepenuhnya tidak bisa melakukan akad, dan jika berakad dengannya tidak sah. Langsung tidak sah sama sekali. Bahkan meskipun itu di dalamnya adalah bersedekah teman-teman, anak tamyiz itu tidak sah melakukan akad di sana. Jadi gimana dong anak non tamyiz? Anak non tamyiz ini harus memiliki wakil teman-teman. Nah, anak tamyiz ini biasanya kalau secara umur ya, itu sekitaran umur 6 atau 7 tahun. Nah, itu sudah dianggap sebagai anak tamyiz karena sudah bisa membedakan benar dan salah gitu. Kalau anak yang non tamyiz itu biasanya di bawah dari umur itu. Misalnya dari umur 0 tahun sampai umur 5 tahun. Nah, itu dianggap non tamyiz teman-teman. Anak non tamyiz inilah yang nggak bisa melakukan akad sama sekali. Jadi dia harus pakai wakil. Butuh wakil lah intinya. Siapa? Bisa jadi orang tuanya. Misalnya orang tuanya bersedekah atas nama yang naik itu sah teman-teman, dan itu boleh. Atau misalnya ada dari keluarganya, sanak saudaranya memberikan beberapa hartanya melalui orang tuanya atas nama anaknya itu boleh. Tapi kalau langsung dari anaknya sendiri sebenarnya nggak sah akadnya teman-teman. Akadnya nggak sah karena anak non tamyiz sendiri itu belum memenuhi spesifikasi itu. Jadi sudah diketahuan kan? Yang pertama harus berakal, tadi seperti yang sudah dijelaskan dari pihak-pihak ini syaratnya dia harus berakal, kedua harus balik. Ketiga adalah yang ketiga, cakap hukum teman-teman. Cakap hukum. Sabar, keliru.
Nah, ini dia, cakap hukum. Cakap hukum itu apa sih? Kita lihat di sini. Nah, cakap hukum ialah seseorang yang mampu secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang sah. Maksudnya perbuatan yang dia lakukan itu secara hukum dapat terikat kepadanya dan dia sudah dapat mempertanggungjawabkannya. Jadi hukum itu sudah terikat padanya. Cakap hukum itu diantaranya apa? Seperti yang tadi dijelaskan di sini, yaitu orang yang merdeka atau bukan budak. Orang yang bukan budak atau orang yang merdeka itu sudah dianggap cakap hukum, teman-teman. Karena dia sudah dapat secara hukum sudah terikat dan dia dapat mempertanggungjawabkannya. Kalau budak itu kan sebenarnya hak dia itu masih ada di majikannya ya, masih ada di tuannya ya. Jadi dia belum sepenuhnya cakap hukum. Dalam artian di sini hak-hak dari budak itu masih milik si tuannya. Jadi dia nggak bisa melakukan akad. Yang kedua adalah dia tidak terkekang atau tertekan, teman-teman. Tertekan di sini juga termasuk di dalamnya adalah tekanan batin, teman-teman. Kalau dia sebenarnya secara batin tidak ingin melakukan akad itu tetap tidak sah jika terbukti, teman-teman. Terkekang di sini juga misalnya dia diancam harus melakukan akad itu padahal dia tidak mau. Nah, ini artinya orang tersebut tidak termasuk dari orang yang cakap hukum, teman-teman. Dia juga tidak dapat melakukan akad dan akad yang dilakukannya itu tidak sah, teman-teman. Oke? Nah, lalu bagaimana untuk anak tamis, teman-teman, dalam kecakapan hukum? Nah, anak tamis itu sebenarnya, teman-teman, perlu kita ketahui dulu, ada yang namanya ahliyah al-ada. Ahliyah al-ada adalah kecakapan bertindak secara hukum, di mana seseorang itu dianggap, di mana seseorang itu dinilai kepantasannya, apakah dia pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Nah, adapun ahliyah al-ada itu dibagi jadi 3, teman-teman. Dan anak tamis ini masuk ke dalam kategori ahliyah al-ada al-naqisah, yaitu dia dapat bercakap, dia dapat cakap bertindak tapi tidak sempurna, teman-teman. Yang dimana ada kalanya memang kecakapan itu kurang, teman-teman. Kecakapan bertindaknya kurang, teman-teman. Anak-anak tamis ini. Kenapa disebut naqisah, teman-teman, atau lemah dalam bentuk ini? Karena pada saat itu anak tamis, anak akalnya masih lemah dan belum sempurna. Nah, manusia, teman-teman, atau anak-anak tamis dalam batas umur ini atau dalam batas umur tamyiz ini yang tadi kita rentangnya adalah 7 tahun sampai balik, sebagian tindakannya itu telah dikenai hukum, teman-teman, dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Dalam hal ini, mereka itu belum dipandang sebagai seseorang yang mukallaf atau balik. Namun semua perbuatan ibadahnya dipandang sah gitu. Jadi ada sebagian dapat dikenai hukum, sebagian enggak gitu. Nah, untuk perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya ya, perbuatan yang pasti menguntungkan baginya itu dipandang sah meskipun tanpa persetujuan dari walinya. Contoh seperti dalam akad tabarruk tadi, menerima hadiah, ya kan, menerima hibah, menerima zakat, bisa, teman-teman. Nah, sebaliknya, jika semua perbuatannya itu pasti merugikan baginya, atau dalam hal ini, dalam konteks kita ini adalah, jika akad yang dilakukan itu pasti akan merugikan baginya, maka dipandang batal, teman-teman, demi hukum. Seperti apa? Seperti memberi hibah, memberi hadiah, dan hal-hal sebaliknya. Ini berlaku juga untuk akad muawadahnya ya, teman-teman. Juga berlaku untuk akad muawadahnya. Secara garis besar untuk akad muawadah ini, anak tamis harus dengan izin wali. Inilah batasan-batasan bagi anak tamis. Dia bisa melakukan akad tapi hanya akad ringan, akad kecil atau akad sepele yang tidak merugikan, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi sudah seperti yang kita katakan tadi, pihak-pihak yang berkaitan agar sah melakukan akad itu adalah pertama, orang yang berakal, kedua, orang yang balik kecuali anak tamis ya. Yang ketiga adalah orang yang cakap hukum. Ini juga pengecualian untuk anak tamis ya, teman-teman. Jadi ketiga ini harus terpenuhi, teman-teman. Kalau ketiga ini atau salah satunya belum terpenuhi, maka batal, teman-teman, akadnya. Akadnya tidak sah, teman-teman. Baik, setelah kita membahas tentang pihak-pihak itu, kita akan lanjut ke dalam ijab dan qabul ya, teman-teman. Untuk ijab dan qabul ini,
syarat-syarat pertamanya adalah kesatuan majelis, teman-teman. Dia harus satu majelis dalam satu lokasi atau tempat, satu waktu yang nyata atau real time, dan tidak terjeda panjang. Maksudnya adalah saat dia melakukan ijab kabul, ya saya sah, terima, dan saya beli barangnya, itu harus dalam satu majelis. Satu majelis maksudnya satu tempat. Misalnya di sini ya, ini kotak ini, di dalam kotak ini adalah majelisnya. Anggaplah majelisnya itu di pasar ya. Misalnya di sini kita sebut pasar lah tempatnya. Nah, tempatnya itu di pasar lah, anggaplah teman-teman. Nah, ini majelis teman-teman. Dalam satu majelis, misalnya di sini ada dua pihak ya. Saya ambil dulu. Nah, di sini saya kasih karakter, misalnya ini ada penjualnya, terus ini ada pembelinya, satu lagi. Kita kasih pose dulu. Nah, yang satunya juga. Oke, sudah. Nah, inilah teman-teman. Satu majelis itu seperti ini. Jadi dia tuh masih ada dalam satu tempat, satu lokasi, misalnya entah itu di pasar atau di salah satu rumah kedua belah pihak. Nah, itu disebutnya satu majelis, teman-teman, satu tempat. Dia harus dalam satu majelis dalam satu waktu, teman-teman. Jadi dalam waktu yang real time, maksudnya waktu yang nyata, waktu yang bergerak secara nyata, bukan waktu yang fiktif ya. Jadi dia benar-benar saya terima barang ini senilai segini dan saya jual barang ini senilai segini. Nah, itu harus dalam satu tempat, dalam satu waktu yang nyata. Jika misalnya salah satu dari mereka dia sebelum berakad keluar dari majelis, misalnya keluar dari majelis seperti ini misalnya. Nah, keluar dari satu majelis, maka akadnya batal, teman-teman. Akadnya batal karena salah satunya sudah tidak ada di dalam majelis tersebut. Oke. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Misalnya ada orang yang beli ya di sini ya. Ada orang yang sedang melakukan jual beli. Dia datang, teman-teman. Lalu menanyakan terkait barang yang mau dijual. Setelah sepakat sampai akhir, ternyata si pembeli bilang, "Nanti saya pikir-pikir lagi ya Bapak. Saya pikir-pikir lagi. Besok saya akan kembali lagi di sini." Nah, kalau misalnya orang itu sudah mengatakan hal seperti itu ya, dia keluar, misalnya dia pergi dari majelis itu, maka sebenarnya akadnya dia pada saat itu batal, teman-teman. Akadnya batal karena nggak terjadi ijab kabul di sana. Dianggap tidak terjadi ijab kabul. Pembeli menolak begitu pada hari itu untuk memikirkannya di hari berikutnya. Jadi dia sudah terpisah, ya kan? Terpisah dari majelis itu dan sudah tidak ada dan jeda waktunya sudah cukup lama. Alias menunggu hari esoknya. Dalam hari ini terjedanya itu sudah sangat lama, teman-teman. Sampai 1 hari dianggap sudah sangat lama. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Dan tidak terjeda panjang, ya kan? Dalam waktu satu nyata, dalam satu waktu yang nyata atau real time dan tidak terjeda panjang. Jadi kalau sudah seperti ini gimana? Ya akadnya nggak sah. Sehingga nanti saat pembeli itu datang lagi keesokan harinya dan dia mau menerima ya. Misalnya pembelinya datang di keesokan harinya. Dan setelah pemikiran yang matang dia menerima, sejatinya dia sedang tidak membuat akad yang sejatinya dia tidak melanjutkan akad yang lama, teman-teman. Tapi akad yang lama batal dan dia sedang membuat akad yang baru dengan isi yang sama. Jadi isinya sama, tapi akadnya akad yang baru gitu. Jadi yang sah itu ya akad yang baru ini, yang hari kedua itu gitu loh. Sedangkan akad yang lama akadnya batal. Itu yang disebut dengan ijab dan kabul harus dalam satu majelis, satu waktu yang nyata dan tidak terjeda panjang. Ini juga berlaku misalnya secara online ya teman-teman. Misalnya melakukan akad di satu majelis. Majelisnya di sini adalah e-commerce ya, toko online lah intinya. Selama dia berkomunikasi dengan penjual pembelinya ya kan, berkomunikasi gitu kan. Dan dalam waktu yang nyata real time, dia berkomunikasinya secara real time, secara nyata dan tidak ada jeda waktu, maka akadnya bisa jadi sah, teman-teman. Tapi akad yang sahnya harus gimana? Nah, ini syarat keduanya. Syarat keduanya selain yang tadi dijelaskan, keduanya juga harus dalam keadaan ridho dan tidak terpaksa. Ini sama ya syaratnya seperti yang dari pihak-pihak terkait, di mana pihak terkait itu harus cakap hukum. Salah satu dari cakap hukum adalah dia tidak terpaksa, teman-teman. Nah, di sini juga masuk ke dalam ijab kabul, di mana dia
Dimana salah satu pihaknya, baik yang menjual atau membeli, itu harus ridho, nggak boleh terpaksa teman-teman, nggak boleh kayak, bahkan secara batin dia tidak boleh terpaksa, dia harus merasa ridho untuk membeli itu, dan penjual harus ridho untuk menjualnya gitu. Kalau salah satu pihaknya nggak ridho, maka ijab kabulnya nggak sah. Lalu ijab kabul agar bisa menjadi sah adalah pernyataannya harus jelas dan eksplisit. Maaf, ini typo ya. Pernyataannya jelas dan eksplisit itu gimana sih teman-teman? Pernyataan yang jelas dan eksplisit itu adalah maaf, pernyataan yang jelas dan eksplisit itu seperti misalnya, saya jual apel ini seharga 1 emerald. Lalu pembelinya mengatakan, saya beli apel ini sebesar 1 emerald. Nah, itu termasuk pernyataan yang jelas dan eksplisit. Dan kalau sudah melakukan pernyataan seperti itu, akadnya sudah selesai, itu sudah sah. Tapi ada pengecualian teman-teman. Pengecualian apa? Ini yang keempat ya. Akad itu bisa batal jika tidak sesuai antara ijab dan qabul, teman-teman. Ini yang paling terakhir, yang keempat. Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh ketika seseorang mau melakukan akad bilang begini, saya menjual apel ini seharga 1 emerald, terus pembelinya mengatakan saya membeli 1 apel ini sebesar 1 iron ingot. Nah, itu nggak sah akadnya teman-teman, karena nggak sesuai teman-teman. Selain harus jelas dan eksplisit, ya harus jelas dan rinci, harus sesuai teman-teman antara pihak ijabnya yang menawarkan pernyataannya itu dengan pernyataan sang kabulnya, sang pembelinya yang menerima barang itu. Jadi harus jelas dua-duanya. Tidak boleh ada ketidaksesuaian di sana. Harus sesuai teman-teman. Atau dalam hal non formal itu misalnya, saya jual ke kamu nih 1 apel, terus pembelinya bilang, ya terserah kamu. Nah, itu juga nggak boleh teman-teman sebenarnya. Harus benar-benar secara eksplisit dan jelas dan harus sesuai gitu. Ini yang saya pahami ya teman-teman dari yang saya pelajari. Baik, setelah kita selesai dalam pihak-pihak ya kan, yang kedua adalah ijab qabul, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Ijab qabul. Kita kasih glowing sign dulu. Nice. Lalu yang ketiga adalah objek akadnya. Nah, objek akad. Yang pertama, objek akad itu harus jelas teman-teman. Jelas dan diketahui kedua belah pihak. Jelas ini dalam hal bagaimana? Misalnya, saya jual panah ini ya. Anggaplah ini panah. Saya jual panah ini dengan ukuran busurnya berdiameter sekian-sekian. Terus bahan dari benangnya itu adalah sekian-sekian. Panjangnya itu sekian, lebarnya sekian, seharga 5 emerald. Nah, itu yang disebut sebagai objeknya itu harus diketahui teman-teman ya. Jelas dan diketahui, itu sudah dianggap jelas dan diketahui. Biasanya ini ada di itu teman-teman, ada di e-commerce, di toko online juga. Ketika kita ngeklik satu produk ya kan, terus kita lihat deskripsinya. Nah, deskripsi itu bagian dari salah satu syarat objek itu sudah dianggap jelas dan diketahui isinya. Biasanya di deskripsi kan dijelaskan tuh. Misal kalau beli HP tuh harus tahu chipsetnya berapa, diameter ukurannya berapa, baterainya itu berapa mAh dan lain sebagainya. Itulah yang dianggap objeknya harus jelas teman-teman. Misal kalau jual apel, saya jual 1 apel seharga 5 emerald gitu. Atau saya jual 1 apel yang segar berwarna merah seharga 1 emerald. Itu dianggap jelas teman-teman. Oke. Tidak bisa objek akadnya itu hanya mengatakan saya jual apel. Nah, itu tidak jelas teman-teman. Hitungannya tidak dijelaskan secara eksplisit teman-teman. Jadi harus dijelaskan kuantitasnya berapa. Kalau cuman saya jual apel, orang kan nggak ngerti ya apelnya dapat berapa kan begitu. Nah, itu tujuannya apa? Biar menghindari yang namanya ketidakjelasan itu teman-teman. Biar transparansi. Itulah tujuannya kenapa objeknya harus dikatakan jelas dan diketahui kedua belah pihak. Nah, selain jelas harus diketahui ya sama kedua belah pihak. Jadi pihak pembeli penjual juga harus tahu. 2 adalah yang bisa diserah terimakan, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan bisa diserah terimakan ini? Yang dimaksud dengan bisa diserah terimakan itu adalah misalnya barangnya itu sudah ada dan barangnya dapat diserah terimakan. Dalam hal ini misalnya saya punya panah. Panah ini ada di tangan saya dan panah ini bisa diserah terimakan, teman-teman. Tidak sah misalnya kita berakad dengan mengatakan saya jual burung yang masih terbang di atas langit. Itu nggak sah teman-teman akadnya, karena barangnya nggak bisa diserah terimakan. Atau saya berakad kepada kamu dengan menjual
ikan yang masih ada di laut. Nah itu juga gak sah karena barangnya belum ada, barangnya belum bisa diserah terimakan. Itu gak bisa juga teman-teman. Nah lalu yang ketiga, dari sebuah objek itu apa teman-teman? Kita lihat dulu. Dimiliki atau diizinkan oleh pemilik, ya. Maaf, yang ketiga tadi halal ya kalau nggak salah ya, halal. Nah halal itu jadi barangnya harus halal. Tidak sah akad jika yang dijual adalah minuman keras. Tidak sah jika yang dijual adalah daging babi, bangkai. Itu nggak sah teman-teman, karena barangnya tidak halal sesuai syariat Islam ya. Bagi yang nggak tahu mungkin teman-teman bisa cari ya, searching ada itu apa aja yang dihalalkan dalam Islam, objek-objek akad dan apa aja sih yang diharamkan gitu kan. Nah selain halal tadi juga dijelaskan yang keempat adalah barangnya itu dimiliki dan atau diizinkan ya oleh sang pemilik barang asli. Contoh, kita tidak bisa menjual barang orang lain. Misalnya kita menjual motor orang tua kita tanpa izin mereka, itu nggak sah akadnya. Karena itu motor bukan hak miliknya, tapi hak milik dari kedua orang tuanya. Kecuali orang tuanya mengatakan, saya izinkan kamu Firman untuk jual motor ini ke orang. Pokoknya ada orang yang mau beli, silahkan jualkan. Nah kalau sudah seperti itu, baru itu sah akadnya. Karena ada yang mengizinkannya teman-teman. Contoh lainnya misalnya, dalam hal ini adalah maklar atau agen-agen yang memang dia diizinkan untuk menjual suatu properti. Atau misalnya, saya izinkan kamu jual rumah ini ya ke pembeli. Nah itu boleh teman-teman, dia menjualnya karena sudah diizinkan. Jadi intinya adalah barang itu hak milik dia 100% atau barang itu sudah diizinkan untuk dijual oleh pemiliknya. Baik, kita lihat dulu tadi apa saja yang sudah kita jelaskan. Nah, oke. Yang terakhir adalah bernilai secara syariat. Oke, yang terakhir ini sudah jelas ya. Harus bernilai secara syariat, teman-teman. Kita tidak bisa menjual udara oksigen gitu yang ada di lingkungan kita, atau kita menjual debu yang ada di jalanan. Itu nggak sah teman-teman, karena akadnya dianggap tidak bernilai gitu loh. Jadi barang itu sebenarnya teman-teman secara syariat nggak sah teman-teman. Akadnya itu nggak sah karena dianggap tidak bernilai secara syariat. Oke, kita sudah menjelaskan tentang objek akad ya, dan ini yang paling penting karena ini yang sebenarnya menjadi inti kenapa akad tersebut dilaksanakan. Ya karena ada objeknya itu yang dicari. Oke. Objek akad. Penghapus saya tadi hilang ya. Ini ya, kita tulis saja dulu. Objek akad. Jadi sini sudah ketemu di 3 objek akad. Yang terakhir adalah tujuan akadnya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, tujuan akadnya ini harus tidak bertentangan dengan syariat. Seperti halnya tujuannya adalah penipuan. Misalnya penjual sengaja menjual produknya tapi tujuannya untuk menipu. Nah itu gak sah akadnya teman-teman. Intinya seperti itu. Intinya adalah tujuan akad ini adalah tujuan yang setidaknya dia dimubahkan lah, dibolehkan lah secara syariat untuk dilakukan akad di sana. Kalau tujuan paling umum itu adalah untuk kepemindahan kepemilikan. Misalnya saya punya busur nih, saya berakad ke kamu dengan tujuan agar kepemilikan busur ini pindah alih ke kamu, ke tanganmu gitu. Nah itu boleh teman-teman kalau tujuannya seperti itu. Oke. Baik teman-teman, jadi kita sudah belajar tentang rukun dan syarat-syarat akad ya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam pada bagian akhir, yaitu kesimpulan teman-teman. Sebelum yang sudah kita bahas sebelumnya, kesimpulannya ialah rukun dan syarat akad itu terbagi menjadi beberapa bagian, di mana kalau rukun akad itu terdapat 4 dalam pembahasan kali ini teman-teman, atau dalam referensi yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu harus ada dari rukun akad itu al-aqidan atau pihak yang berakad, di mana pihak ini yang membuat kontrak atau perjanjian atau akad dalam bahasa ini
seperti contoh siapa? Yaitu penjual dengan pembeli atau investor dengan pemilik usaha dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ialah sighat al-aqd atau ijab dan qabul. Ijab merupakan penawaran yang diberikan oleh satu pihak dan qabul merupakan penerimaan dari pihak yang lain. Ini merupakan sebagai bentuk pernyataan kesepakatan. Lalu, rukun akad yang ketiga harus ada mahal al-aqd atau objek akad, dan ini yang menjadi inti kenapa akad ini berlangsung, karena objek akad tersebut ini berupa barang atau dalam artian dapat berupa barang objek akad itu atau jasa yang dapat ditransaksikan. Lalu yang terakhir dari rukun akad ada maqsad al-aqd atau tujuan akad itu sendiri, di mana tujuan itu harus sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak mencuri atau tujuannya tidak digunakan. Tujuan awal dari akad itu bertujuan untuk mencuri dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Akadnya batal jika seperti itu. Adapun syarat-syarat di sini kita sudah bahas sebelumnya. Yang pertama, dari al-aqidan atau pihak yang berakad itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat sah atau pihak tersebut dapat sah menjadi seorang al-aqidan. Apa itu, teman-teman? Yang pertama harus berakal atau akil, di mana orang-orang yang berakal ini dijelaskan orang tersebut tidak gila, tidak dalam kondisi mabuk dan tidak hilang akal. Yang kedua, orang itu harus mampu membedakan mana yang merugikan dan menguntungkan secara dasar, teman-teman. Juga harus punya kemampuan intelektual dan psikologis untuk memahami akibat dari akad. Lalu, ciri-ciri kedua yaitu harus balik, teman-teman, atau dewasa. Yakni balik adalah yang sudah mencapai usia dewasa. Maksud dari usia dewasa ini adalah balik merupakan seseorang yang telah mencapai atau seseorang yang memang secara syariat agama telah dilimpahkan kepadanya hak dan kewajiban. Jadi dia bisa mengerjakan kewajiban secara penuh dan dia bisa mendapatkan haknya secara penuh, teman-teman. Adapun tanda-tanda balik itu seperti yang sudah kita jelaskan ada 3. Yang pertama bagi laki-laki adalah telah mimpi basah, teman-teman. Yang kedua adalah menstruasi bagi perempuan. Jika tidak muncul, misalnya dari laki-laki tidak muncul tanda mimpi basah, maka masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu sudah tumbuh bulu kasar atau bulu di area kemaluan, teman-teman. Baik laki-laki dan perempuan. Jika keduanya tidak muncul tanda-tanda itu, maka terakhir yaitu minimal dia telah mencapai usia 15 tahun menurut kalender hijrah, teman-teman. Itulah yang disebut sebagai usia balik. Dan itu merupakan tanda-tanda balik yang sudah dirumuskan oleh teman-teman oleh para ulama kita. Lalu setelah itu untuk anak kecil dan teman-teman yang belum dianggap dewasa, itu tidak bisa melakukan akad, teman-teman. Kecuali bagi anak-anak yang dalam hal ini, dalam kategori ini adalah tanwis atau mumayyiz ya, teman-teman. Anak tamyiz. Oke, anak tamyiz. Kalau dalam anak tamyiz ini dari keempat mazhab besar yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, hanya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i aja yang secara ekstrim melarang anak yang belum balik atau melarang pihak yang belum balik meskipun dia mencapai dalam kategori ini adalah faktor tamyiz. Meskipun dia sudah tamyiz, dia tidak dianggap sah akadnya, teman-teman, karena dari mazhab Syafi'i minimal dia harus balik, teman-teman. Untuk imam-imam yang lainnya atau mazhab lainnya, diantaranya adalah Hanafi, Hambali dan Maliki, memperbolehkan, teman-teman, untuk anak yang sudah mencapai tamyiz, yaitu melakukan dalam hal ini adalah akad, tapi dengan batasan-batasan tertentu, teman-teman. Akadnya berupa akad apa? Yaitu akad ringan, teman-teman. Akad ringan dalam hal ini ialah akad yang tidak merugikan, teman-teman. Contoh seperti apa?
Contohnya seperti dalam akad tabaru, anak kecil boleh menerima akad, boleh menerima hibah, boleh menerima zakat, dan lain sebagainya yang tidak merugikan dalam akad tersebut bagi si anak kecil. Jadi bisa atau dapat melakukan akad tapi dengan batasan-batasan tertentu. Adapun untuk akad dalam muawadhah bagi anak tamyiz, dalam akad jual beli itu harus dengan izin wali, teman-teman. Harus dengan izin wali. Baik dari Maliki maupun dari Hanafi, teman-teman. Nah, ada yang lebih longgar lagi, bahkan ada yang lebih longgar yaitu dari Hambali, di mana dijelaskan bahwa anak-anak dalam kategori ini bisa melakukan jual beli tanpa izin walinya jika barang tersebut adalah barang yang dianggap remeh, sepele atau tidak bernilai dalam hal ini. Nah, apabila hal tersebut dianggap berharga, maka akad tersebut harus dengan izin wali tetap, teman-teman. Setelah itu daripada pihak-pihak yang berakad ini harus telah cakap hukum. Seseorang yang balik sebenarnya dia sudah cakap hukum, teman-teman. Karena cakap hukum di sini adalah seseorang yang mampu secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini adalah mereka sudah ditulis penanya ya. Ditulis penanya dalam hal ini adalah tanggung jawabnya sudah dapat dilimpahkan kepada diri mereka sendiri. Dalam hal ini balik, teman-teman. Dalam hal ini balik. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terkait dalam akad ini, teman-teman. Jadi orang yang sudah cakap hukum, maka dia otomatis sudah memenuhi dari kedua kriteria sebelumnya, yaitu berakal dan dewasa, teman-teman. Karena cakap hukum ini sebenarnya di dalamnya juga terdapat harus mampu membedakan mana yang merugikan dan mana yang menguntungkan. Cakap hukum juga sebenarnya di dalamnya itu adalah orang-orang yang ridho ya, termasuk orang-orang yang harus ridho dan tidak terkekang. Bahkan dalam kasus ini adalah jika dia terkekang dalam secara batin, maka akadnya tidak sah, teman-teman. Jika terbukti, teman-teman. Jadi cakap hukum di sini juga dia tidak dalam keadaan terkekang, teman-teman. Dia tidak dalam keadaan terkekang. Atau hak-hak dia sedang dikekang oleh orang seperti orang tersebut dipaksa untuk melakukan akad. Nah, itu nggak sah, teman-teman, akan berakad yang dilakukannya. Karena dia dianggap tidak cakap hukum. Meskipun dia sudah mencapai batas dewasa dalam kasus ini ya, teman-teman. Oke. Lalu lanjut ya dalam rukun kedua yaitu ijab dan qabul, teman-teman. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ijab merupakan penawaran dari satu pihak dan qabul merupakan penerimaan oleh pihak lainnya. Adapun ijab dan qabul yang harus terpenuhi syarat-syaratnya agar dapat sah, yang pertama dia harus dalam satu kesatuan majelis, teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak boleh salah satunya itu berpisah dari majelis. Jika berpisah, maka akadnya batal. Itu secara kasarannya, teman-teman. Yang kedua adalah harus ridho, tidak boleh ada paksaan ya, teman-teman. Maaf, yang kedua adalah harus ridho dan tidak boleh ada paksaan. Baik itu berupa tekanan batin. Yang ketiga adalah pernyataannya harus jelas dan eksplisit, teman-teman. Seperti apa contohnya? Seperti hal dalam hal ini ya, kalau secara formal adalah saya jual barang ini, saya jual apple seharga 1 emerald. Lalu sang pembeli menyatakan secara jelas saya membeli 1 apple seharga 1 emerald. Nah, itu harus sesuai ya, teman. Maksudnya pernyataannya harus jelas dan eksplisit seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya pernyataannya tidak jelas dan eksplisit seperti apa? Seperti misalnya saya jual sebuah apel atau apple seharga 1 emerald, lalu pihak pembelinya malah mengatakan terserah kamu. Nah, itu tidak sah, teman-teman, karena pernyataannya tidak jelas dan eksplisit dari pihak pembelinya. Nah, yang keempat ialah selain yang tadi itu, di mana pernyataan harus jelas dan eksplisit, harus pernyataan itu juga sesuai antara ijab dan qabulnya. Jika misalnya dari ijabnya mengatakan saya jual 1 apple seharga 1 emerald, tapi qabulnya mengatakan saya terima 1 apple seharga 1 iron ingot. Nah, itu nggak sesuai, teman-teman. Maka tidak sah karena tidak sesuai. Baik dari penawarnya mengatakan 1 emerald, kenapa dari qabulnya tiba-tiba jadi 1 iron ingot, kan begitu.
Maka di sini ijab kabulnya harus selaras teman-teman ya. Oke. Yang ketiga yaitu dari mahal al-aqd atau objek akadnya teman-teman. Nah, ini yang menjadi inti yang akan maksudnya dalam hal ini adalah tujuan akad itu diciptakan atau tujuan akad itu tercipta ya karena objek akad ini. Objek akad itu apa? Barang. Objek akad itu adalah sesuatu yang dijadikan alat ya. Maksudnya suatu objek yang digunakan dalam berakad. Contohnya adalah apa? Adalah barang yang dijadikan akad gitu kan. Bisa berupa jasa, misalnya seorang perusahaan membuka lowongan kerja, sedang membuka barang siapa yang mau menawarkan jasa mereka untuk bekerja. Nah, itu juga termasuk objek akad teman-teman. Atau yang dapat memberikan manfaat teman-teman. Syarat-syarat objek akad harus bagaimana teman-teman? Pertama, harus jelas teman-teman dan diketahui kedua belah pihak. Siapa yang sudah dicontohkan, salah satunya adalah misalnya misalnya Apple ini ya, saya jual apel ini baru dipetik 1 hari yang lalu, warnanya merah merona dan masih segar. Nah, itu jelas dan diketahui teman-teman. Atau misalnya saat kita membeli handphone, misalnya handphone dijual satu HP ini dengan spesifikasi sekian, dengan baterainya 5000 mAh, ada chargernya nanti include di dalamnya dan lain sebagainya. Atau di dalam juga ini harga pokoknya, ini saya ambil keuntungannya segini ya, lalu ada kena biaya administrasi atau admin, itu juga harus jelas teman-teman. Itu yang disebut dengan objek akad, itu harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Yang kedua adalah bisa diserah terimakan. Dalam hal ini adalah barang itu bisa diserah terimakan. Tidak sah jika barangnya itu masih tidak dapat diserah terimakan. Seperti apa? Saya menjual burung yang sedang terbang di langit, itu nggak bisa. Atau saya berakad nih dengan objek saya menjual ikan yang masih ada di laut, itu juga tidak sah teman-teman. Ketiga jelas yaitu halal, barangnya halal, gak boleh menjual homer, daging babi, bangkai, itu semua tidak sah teman-teman akadnya karena barangnya tidak halal. Yang keempat, dimiliki atau diizinkan oleh pemilik. Dalam hal ini barang itu harus 100% kepemilikan milik si penjual. Jangan barang orang lain yang dijual terus tidak izin lagi, itu nggak sah teman-teman. Atau setidaknya kalau barang itu milik orang lain, orang yang memiliki barang itu memang mengizinkan untuk menjual barangnya. Artinya adalah pihak yang memiliki barang memerintahkan orang lain untuk menjual barang tersebut gitu. Itu boleh teman-teman. Yang kelima, harus bernilai ya teman-teman secara syariat. Tidak boleh menjual udara yang ada di alam bebas, tidak juga menjual debu yang ada di jalanan, itu tidak dianggap bernilai secara syariat. Yang keempat, yaitu tujuan akadnya teman-teman. Maksud al-aqd seperti yang sudah dijelaskan. Apa itu? Ya, kasarannya sih harus sesuai dengan syariat teman-teman. Tujuannya tidak bertentangan dengan syariat. Apapun itu, dalam konteks apapun. Misalnya, saya mau lakukan akad, tapi sebenarnya tujuan saya mau mencuri. Nah, itu nggak sah teman-teman karena tujuannya sudah melenceng dari awal. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Kita sudah mereview semuanya ya, ini rukunnya dan ini adalah syarat akad itu sendiri. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti materi kedua kali ini terkait rukun dan syarat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemberian ilmu. Itu semua kesalahan dari saya dan kesempurnaan tetap milik Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih teman-teman dan see ya, sampai jumpa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.